Masakan yang membuat perut bernyanyi bahagia, itu adalah kroket. Kroket bisa dijadikan dalam berbagai bentuk yang tidak terbayangkan sebelumnya. Hari ini kita akan melihat berbagai bentuk variasi kroket yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Totalnya ada 36 variasi. Angkat. Wah, ini kroket jumbonya ya. Kroket yang besar sekali. TV Champion. Digoreng, panas mengepul, sangat lezat. Pertarungan antara para pembuat kroket. Ini pertandingan membuat makanan yang paling disukai semua orang, dari anak-anak sampai dewasa, dan digelar oleh bintang tamu kita ini. Kroket itu membuat saya tidak berhenti untuk mengunyah. Jadi kau bisa makan kroket seharian? Ya, benar sekali. Apa tidak pernah bosan? Tidak, kalau kalian memanggil bintang tamu lain, aku tidak marah. Aku tahu itu, makanya Iya. langsung menghubungimu. Oh iya, benar. Iya. Karena kau menyukai kroket, kroket bisa jadikan nama tengahmu? Ya, begitulah. Sejak kapan dapat julukan itu? Sejak saya sedang di kantor, kami beristirahat, bermain koro-koro. Sejak itulah saya dipanggil kroket. Koro-koro dirubah menjadi begitu. kroket. Ya, tapi banyak juga orang yang bilang jika saya sedang bicara atau sedang kaget, wajah saya mirip dengan Mori. Jadi kalau bicara mirip Coba Mori? tanya saya, kita makan mie udon yuk? Kita makan mie udon yuk. Apa? Lihat saja bibirnya. Lihatlah bibir saya, mirip dengan Mori kan? Apa istilahmu yang paling terkenal? Oh itu, ada tulisannya Croquette the Nation. Jadi kroket the ya nation benar. ya. Iya. Ya, kroket sebagai makanan yang dikenal secara internasional. Oh iya, baiklah. Iya, begitulah. Ronde pertama. Tempat pertandingan babak pertama adalah Universitas Pertanian. Wah, para cheerleaders memberikan semangat pada para peserta ya. Tapi tim lacrosse hanya mengacungkan raketnya. Hasegawa, perkenalkan dirimu. Bahan apa yang kau pakai? Kentang. Kentang? Dari restoran perkemahan kentang. Oh, ya, baiklah. Hasegawa menggunakan kentang sebagai bahan utamanya sesuai nama restorannya, Perkemahan Kentang. Di restoran ini semua menunya terbuat dari kentang, mulai dari coklat hingga puding semua berbahan dasar kentang. Apa? Coklat katanya? Berbagai masakan lezat berbahan dasar kentang berhasil dibuat di sini. Di restoran inilah Hasegawa menjadi Otsuki yang bertanggung jawab menyiapkan menu. Dia dijuluki Potato Man. Kentang yang dipergunakan di restoran ini berasal dari pertanian di Hokkaido. Oh, dari Hokkaido ya. Kentang yang sudah direbus, dihancurkan, dan siap untuk dibuat berbagai menu dengan bahan dasar kroket. Yang paling terkenal tentu saja menu kroket. Kentang yang sudah ditumbuk dan diolah menjadi kroket paling lezat dinikmati kalau hangat. Kroket seperti apa yang kau buat hari ini? Saya tidak akan buat kroket yang biasa saja. Saya ingin membuat kroket yang baik bentuk maupun bahan isinya tidak seperti kroket biasa. Wah, rencana yang bagus. Lihatlah, mereka pun tidak sabar mencicipi kroketnya. Tapi tetap saja kalian harus bersabar sedikit ya. Hasegawa akan membuat kroket yang baik bentuk maupun isiannya tidak biasa. Pertama-tama, dia mengukus hingga empuk kentang Hokkaido yang terkenal lembut dan juga manis. Wah, kelihatannya enak. Wanginya enak sekali ya. Padahal tidak ditambahkan apa-apa. Oh, benar. Sekarang dia akan memperlihatkan keahliannya sebagai sang ahli kentang. Kentang yang masih panas dan baru matang langsung dihancurkan hingga membentuk kentang tumbuk. Dan wanginya benar-benar menggugah selera. Selanjutnya dia menumis potongan wortel dan bawang bombay yang sudah diiris halus dan diberi bumbu. Untuk kemudian dicampurkan. Setelah semuanya tercampur dengan merata dengan adonan kentang tumbuknya, maka bahan dasar kroket yang sederhana sudah selesai. Wah, Hasegawa menekan alarm waktunya. Nah, semua silakan berkumpul. Saksikanlah. Ayo kemari. Di babak ini ada bagian menampilkan isian kroket yang disebut a file time. Di bagian ini para juri perempuan diperbolehkan melihat dari jarak dekat. Nah, Hasegawa, apa yang kau perlihatkan pada kami? Ini tempat kosong. Ya. Di sebelah sini kosong. Iya, lalu apa yang mau kutunjukkan? Wah, itu apa ya? Ya, itu dia cumi-cuminya. Mereka bahagia melihat cumi-cumi ya. Wah. Hasegawa menggunakan cumi-cumi yang banyak disukai oleh para gadis sebagai bahan isian kroketnya. Cumi-cumi yang terkenal itu dipotong menjadi berbentuk dadu kecil. Selanjutnya dibungkus dengan adonan kentang hingga menyerupai bola. Wah, aku belum pernah melihat kroket berbentuk seperti ini sebelumnya. Benar, saya harap ide saya ini bisa memenangkan pertandingan ini. Hasegawa mencelupkan ke adonan tepung saat kentang dalam kondisi hangat. Selanjutnya dia menggoreng kroket berbentuk bulat itu ke dalam minyak panas. Ketika matang, hasilnya adalah kroket yang berwarna coklat keemasan seperti ini. Wah, aku tidak sabar mencicipinya. Wah, Hasegawa sudah matang ya? Iya, sudah matang. Tetapi, ini belumlah selesai. Ini katsubutsu, benar kan? Benar. Ini kan tidak ada hubungannya dengan masakan kroket biasa. Ini akan menjadi toppingnya. Apa kau bilang? Topping. Iya benar.
Kroket yang baru matang ditata dan diberi saus di atasnya. Selanjutnya ditambahkan bubuk rumput laut dan mayones di atasnya. Ah, ini tidak biasa kan? Benar, ini adalah Kroketnya berbentuk takoyaki ya? Benar, para gadis menyukainya. Selamat makan. Ya, baiklah. Bagaimana? Ini enak, lembut sekali. Oh, lembut sekali. Oh, iya. Bagaimana, ha? Sampai tidak bisa bicara ya? Ternyata enak ya kroketnya. Oh, ini kroket yang berbentuk cantik dan bisa dimakan dalam satu suapan. Di dalamnya ternyata ada cumi-cumi. Rasa cumi-cumi berpadu dengan indah digabung dengan kentang. Menyenangkan sekali saat menyantapnya. Ini kroket baru, kroket takoyaki yang disukai oleh para gadis. ini adalah tantangan membuat kroket jenis baru. Benar, saya akan membuat kroket yang menjadi ciri khas restoran saya. Restoran atau Ryugata Saki? Benar. Di prefektur Ibaraki daerah Ryugata Saki, ada jalan yang terkenal dengan sebutan Jalan Kroket. Awalnya hanya ada satu kios yang berjualan kroket di sini. Sekarang sudah berkembang menjadi 23 kios yang berjualan setiap hari. Sejak itulah tempat ini dikenal dengan nama Jalan Kroket. Restoran yang bernama Atom menyatakan memiliki kroket yang nomor 1 di Ryugata Saki. Rasa kroket ini berbeda dengan kroket biasanya karena ini menggunakan krim kentang di kroketnya. Berbagai jenis kroket yang tidak bisa ditemui di kios lain ada di tempat ini. Wah, benarkah? Coba lihat krimnya, meleleh Aku keluar jadi ingin seperti itu. mencicipinya. Rasanya berbeda dengan yang lain. Berjuanglah. Siap. Pulang dengan Terima bawa kasih. kemenangan. Mohon bantuannya. Bahan yang dipergunakan Otsuki hari ini adalah bawang bombay yang dicincang kecil-kecil. Kroket seperti apa yang akan kau buat? Ya, kroket itu kan bahan dasarnya kentang. Iya, benar. Tapi saat ini saya tidak akan menggunakan kentang. Apa? Bawang bombay sebagai bahan dasarnya. Otsuki akan membuat kroket yang hanya menggunakan bawang bombay sebagai bahan dasarnya. Yang saat ini sedang dia cincang adalah daging ikan kakap. Selanjutnya dia mencampurkan daging ikan kakap dan udang yang sudah dicincang halus ke dalam bawang bombaynya. Semua adonan diaduk hingga menjadi satu dipanci di atas kompor. Selanjutnya dia menambahkan tepung jenis awai trul ke adonan dan hasilnya adalah adonan bawang bombay yang creamy dan lengket seperti ini. Maka adonan kroket dengan bahan dasar bawang bombay buatan Otsuki selesai sudah. Walau belum matang, pasti kalian tidak menolakkan untuk mencicipi hidangan ini. Selanjutnya yang dilakukan Otsuki adalah membelah menjadi 2 udang dalam jumlah yang sangat banyak. Udang itu dia lapisi dengan adonan bawang bombay yang lengket hingga tertutup seluruh bagian badannya. Hebat ya. Wah, Otsuki. Iya. Kalau dilihat bentuknya jadi seperti udang goreng tepung ya. Iya, memang benar begitu. Iya, Yang terlihat hanya bagian ekornya. Ya, benar Jangan-jangan sekali. mau digoreng sekarang ya. akan saya goreng. Wah, dia mulai menggoreng semuanya. Perut kalian lapar tidak? Silakan. Enak ya. Bagaimana? Bagaimana rasanya? Ini manis. Oh, manis ya? Bagaimana? Rasanya enak. Wah, enak. Manis bawang bombaynya. Oh, begitu ya, baiklah. Enak. Wah, kalau begitu laparnya sampai tidak peduli pada kamera ya. Kroket ini agak repot dimakannya ya. Udang itu udang ya. Udang. Kroket udang yang terbuat dari bawang bombay ini kelezatannya berhasil memikat hati para juri.